Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Dendi Kurniawan. Di dalam mata kuliah Data Warehouse, di video ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-12, yang mana di sini kita akan membahas mengenai mendesain data warehouse. Ya, bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung atau sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini, silahkan siapkan buku catatan. Barangkali ada mata kuliah, ada hal-hal penting yang nantinya bisa dicatat di dalam buku agar mempermudahkan teman-teman nanti dalam pelaksanaan ujian tengah semester. Ya, oke, langsung kita mulai ya untuk pertemuan hari ini, dan juga jangan lupa nanti untuk presensi ya di dalam syakat seperti biasa ya. Nah, jadi bagaimana mendesain sebuah data warehouse? Jadi mendesain data warehouse ini menjadi problem utama ya dari data warehouse secara keseluruhan ya. Jadi sebelum implementasi ada dua pendekatan utama dalam perancangan data warehouse. Yang pertama adalah pemodelan dan normalisasi entity relationship atau ER, di mana membuat model ini nanti menentukan apakah Starfleet atau skema atau kombinasi keduanya. Kemudian normalisasi membuat data bisa berelasi ya, dan tidak ada data ganda atau data redundan. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan pemodelan berdimensi. Nah, itu tahapannya seperti itu ya, dua tahapan. Nah, yang pertama adalah perancangan database menggunakan pendekatan ER tradisional atau entity and relationship. Nah, jadi entity ini adalah entitas. Entitas ini bisa berupa tabel, kemudian relasi itu adalah hubungan di antara tabel-tabel tersebut atau entitas-entitas tersebut. Kalau sudah jadi itu disebut database ya, tapi kalau sudah jadi itu disebut kalau belum jadi itu disebut perancangan atau entities. Entity atau entitas itu sesuatu, dia memang digunakan untuk kebutuhan data warehouse. Nah, untuk aturan normalisasi sendiri membuat tabelnya itu menjadi normal ya, tidak sulit untuk dikuerikan. Jadi istilah normalisasi ini kan kita mau membaca data ini, kalau datanya kebetulan belum dinormalisasi, kita akan mengalami kesulitan untuk membaca data itu. Makanya data itu harus dinormalisasi terlebih dahulu. Nah, salah satu tujuannya dari normalisasi itu apa? Yaitu supaya data itu tidak disimpan ganda pada tabel yang berbeda. Jadi data yang sama itu tidak memungkinkan disimpan di tabel yang berbeda ya, datanya sama tapi tabelnya beda, kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, tujuan dari normalisasi itu agar hal tersebut tidak terjadi, agar nanti datanya tidak berulang ya, tidak redundan. Nah, berulang maksudnya gimana ya? Maksudnya datanya double ya, tersimpan kedua tabel yang berbeda. Nah, sebenarnya itu tidak masalah juga sih sebenarnya kalau ada data yang disimpan di tabel A dan tabel B. Cuma nantinya ketika ada perubahan di data A di tabel A, itu kan di tabel B misalkan tidak ikut berubah. Nah, itu nanti kedepannya akan mempusingkan ya bagi pengguna untuk melihat datanya. Ini data di A dan B kok bisa berbeda, itu bagaimana?
Ya nilainya berbeda tapi nama produknya sama tapi datanya kok berbeda, itu kok bisa jadi seperti ini yang benar yang mana, yang A atau yang B. Nah itu kan akan membuat pusing sendiri ya. Nah apalagi nanti kalau datanya itu di dalam data warehouse itu kan datanya tahunan ya, tidak hanya bulanan atau mingguan tapi tahunan. Ya bayangkan aja di tabel A sudah ada data itu, di tabel B juga ada data itu. Nah itu berkaitan dengan space ya, untuk media penyimpanannya ya, itu pasti datanya pasti besar ya, jadi harus dinormalisasi. Nah tahapan normalisasi itu ada 5 sebenarnya ya, tapi untuk aturan normalisasi itu minimal 3 ya. Di sini 3NF. 3NF itu apa? 3 normal form, bentuk normal di tahap yang ketiga ya. Jadi ada normalisasi 1, setelah selesai 1 baru normalisasi tahap 2, kemudian dilakukan normalisasi tahap 3 ya, maka disebut 3NF, 3 normal form. Jadi bentuk normal yang ketiga. Nah kemudian normalisasi yang selanjutnya itu adalah menjaga integritas database dengan menghindari anomali. Jadi kalau data itu disimpan itu jangan sampai data itu selain ganda juga menimbulkan bias ya. Jadi yang benar itu yang mana, tabel A atau tabel B. Nah itu kan menjadikan anomali. Nah hal itu harus dihindari. Nah kalau ada data yang disimpan di tabel A dan tabel B kemudian nilainya berbeda, itu kan anomali ya. Yang benar yang mana nanti di tabel A dan tabel B. Nah jadi anomali itu sesuatu yang tidak biasanya terjadi atau tidak dianjurkan terjadi ya. Nah kemudian ada pemikiran yang berbeda antara logikal dan fisikal. Jadi kalau kita mendesain NF normal form ini, kita menggunakan aturan atau pemikiran logika. Logikal itu secara logika. Kalau secara fisikal itu berarti datanya disimpan di hard disk atau di media storage. Nah maka di sini kita lebih mengutamakan yang logikal. Untuk fisikalnya nanti akan menyesuaikan kondisi dari media storage atau media penyimpanannya. Nah ini ada contoh proses normalisasi pada sebuah perusahaan manufaktur. Dia membuat produk dari beberapa komponen. Manufaktur itu pabrik ya, pabrik yang membuat suatu produk. Satu produknya ada beberapa komponen. Nah setiap produk itu mempunyai satu nomor produk yang tersendiri. Jadi setiap produk itu memiliki kode produk sendiri-sendiri ya. Contoh di sini ada kode produk 325 sampai muncul beberapa kali ya. Kemudian 563 653. Kalau kita lihat ini kode produknya hanya 2. Tapi karena ada komponen ya, di sini ada komponen ya. Ada kode produk, ada kode komponen. Jadi kalau kode produk ini yang menunjukkan itu satu produk ya, ini namanya. Nah, satu produk itu disusun atas beberapa komponen. Ini 325 muncul 4 kali. Ini berarti ada 4 komponen yang berbeda. Ya, ada wheel, ada chassis, ada handle, ada axle. Ini berarti komponen yang berbeda. Nah, kode produk ini namanya trolley. Jadi hanya satu ya sebenarnya. Kemudiannya adalah 0,35. Oke ya, waktu apa namanya, waktu pengerjaan ya mungkin ya, atau waktu apa ini 0,35 atau
per jam ya. Ya, misalkan setiap setengah jamnya itu jadi gitu ya, times. Nah, kemudian jumlahnya ya, untuk roda itu ada 6, kasih 1, handle 1, Excel-nya ada 3. Nah, kemudian ada informasi lain yaitu suppliernya. Ini kode dari yang mensuplai komponen-komponen ini. Kemudian ada harganya. Jadi misalkan wheel harganya $0,22. Ini suppliernya ini sudah berelasi nih, karena ini ada kode ya. Nama suppliernya tidak ditampilkan di sini, tapi nanti ditampilkan di dalam tabel supplier. Nah, produk yang kedua ada chart ini ya. Ada 3 komponen ya. Ada wheel, ada axle, ada frame. Ya, cuma beda komponennya ya. Ini waktu untuk produksinya 0,27 menit ya. Kemudian kuantitinya di sini wheelnya ada 4. Kalau yang troli itu ada 6 ya. Kemudian chart itu ada 2, Excel-nya 2, frame-nya 1. Harganya juga ada di sini ya. Nah, sekarang gini, kalau kita sudah mengetahui informasi mengenai komponen dan produk yang nanti akan dihasilkan dari pabrik ini, maka nanti kita bisa merancang supaya tidak terjadi yang namanya redundansi data. Jadi tidak akan mencetak dua kali data tersebut dan tidak timbul anomali. Nah, sekarang kita next. Kalau data sudah dinormalisasi tadi, ya, kita sudah mengetahui di sini ada 2 produk ya, ada produk kode dan nama dan time ya, ada produk kode, name dan time. Ini berarti produk. Kemudian yang kedua ada parts. Part ini adalah komponen tadi, ada kode, ada komponen kode dan ada kita atau jumlahnya, kuantitinya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini komponen kode, ada produk kode ya, ada GTY. Nah, kenapa ini harus disusun seperti ini untuk partnya? Karena part ini bagian dari produk ya. Karena ini harus berelasi ya, ini kan kita sebutkan relasional ya. Jadi produk kode ini sebagai kunci tamu atau foreign key, karena harus berelasi produk yang harus jadi produk, tapi dia berada di part, berarti foreign key, kunci tamu. Kemudian untuk part sendiri ada komponen kode menjadi kunci utamanya atau primer kuncinya. Jadi ini kunci primer, terus ini tamunya ya, dan ini jumlahnya. Ya tamu yang produk ya, produk kode tamu, ini kunci dirinya sendiri ya, dan ini jumlahnya. Dan komponen ini ada komponen kode, ada deskripsi komponennya apa namanya, suppliernya siapa, dan biayanya berapa. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 3 ini mana yang disebut sebagai data master? Yang mana ini data masternya? Ada berapa data master ini? 2 atau 1 ini? Atau bahkan 3-3-nya? Ya, jawabannya untuk data master itu ada dari kasus ini ya. Ya, dari 3 ini ada 1 data master, yaitu part ya. Nah, kenapa ini data master? Nah, jadi part ini bukan master tapi transaksi ya sebenarnya.
karena di sini ada kode produk, ada komponen. Jadi ini relasi dari dua tabel. Jadi dia bukan master ya, tapi dia tabel transaksi. Jadi yang master itu biasanya mewakili tabel itu. Contoh produk. Produk ini master karena ada produk, nama produk dan waktunya produk. Ini master. Kemudian komponen, ada komponen kode, deskripsi komponen dan supplier, kemudian cost. Ini komponen ini juga master. Tapi ada relasi dengan supplier. Cuman kalau di sini supplier bukan kode supplier, berarti dia tidak berelasi. Maka ini masih di tahap 1. Artinya ini masih masih master komponennya. Nanti kalau berelasi di sini ada kode supplier. Nanti dari kode supplier itu nanti suppliernya keluar menjadi tabel yang master sendiri, yaitu master supplier. Di sini diganti menjadi kode supplier. Jadi kalau komponen ini menjadi transaksi seperti part. Jadi tahapan yang pertama itu ini dulu. Produk ini memiliki part ini memiliki komponen-komponen. Jadi produk memiliki part ini memiliki komponen-komponen. Nah, sekarang kita normalisasi tabel data, kita normalisasi. Ini ada produk 2 tadi ya. 325 dan 563. Ya. Namanya troli, kemudian 035, kemudian yang kedua 563 namanya chart 027. Kemudian produk part ya. Part ini ada komponen kode, ada komponen nama komponennya, kemudian GTY. Kalau di sini sendiri di kode 325 masih banyak 4 kali. Komponen kodenya beda-beda. Jadi part ini memiliki komponen ini. Ya. Kadang-kadang kita nyebut part dengan komponen itu sama. Ya. Ini contohnya ya. Kalau part itu komponen, ya, tapi spare part itu satu komponen. Ya. Tapi kalau komponen sendiri itu ya sama dengan spare part. Tapi di kasus ini komponen itu dari spare part. Di kasus ini contohnya. Jadi produk, part, dan komponen. Jadi komponen ini bagian dari spare part. Ya, ini dipahami dulu supaya nanti kita sama. Nah, kita sama pahamannya, asumsinya sama dulu. Jadi part itu ya komponen, itu bukan. Komponen itu bagian dari part. Jadi komponen itu lebih kecil daripada spare part. Nah, kemudian baru di sini ada komponen. Nah, komponen ini yang menggabungkan antara komponen dan part. Komponen kodenya ini, kemudian namanya ini, atau deskripsinya ini, suppliernya ini, S2341 ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini suppliernya adalah kode. Berarti di sini ada tabel baru, ya, tabel supplier. Kita belum menemukan nama suppliernya kan, baru suppliernya kan, alamat suppliernya, teleponnya. Nah, itu masternya supplier belum muncul di sini. Nah, jadi kita bisa pisahkan supaya gini, bahwa setiap entitas itu atribut-atributnya mewakili entitas itu. Tidak boleh ada atribut yang tidak mewakili entitas itu. Paham ya? Jadi kalau ada entitas misalnya produk, kok di situ ada yang namanya misalnya tidak nama produk tapi komponennya, misalkan wheel itu kan komponen. Nah, produknya itu troli, tapi kok di situ kok ada nama wheel, berarti itu salah. Yang dimaksud itu produknya itu troli. Nah, troli itu punya nama produk, namanya, ukuran, beratnya, tapi nggak ada yang namanya roda.
karena roda itu komponen dari wheel. Jadi roda itu bukan troli ya, jadi dipisahkan sendiri. Jadi tujuannya seperti itu, normalisasi. Supaya apa? Kalau jadi ranjau atau hias, atribut ini tuh sebenarnya miliknya siapa ya. Contoh misalnya nama dosen, misalkan dosen ya, ada kode dosen, nama dosen, kok di situ ada misalnya program studi mahasiswa, boleh kan? Karena apa? Kalau program studi dan mahasiswa itu mewakili mahasiswa, bukan mewakili dosen. Jadi itu adalah informasi lain yang bukan milik dosen, paham ya? Ya, itu nanti dikeluarkan antara tadi yang miliknya dosen dengan miliknya mahasiswa. Tujuannya agar nanti setiap entitas atau setiap tabel itu informasinya benar-benar mewakili entitasnya. Kemudian nanti kalau dia berelasi jangan ditulis sampai 2 kali kalau bisa ya. Jadi nanti di tahap 3 itu sudah cukup ya, tidak sampai ke tahap 5. Kalau sampai tahap 5 itu nanti tabelnya jadi banyak sekali. Nah, cukup di 3 ini sudah cukup mewakili. Jadi nanti kalau dinormalisasi itu tabelnya menjadi banyak sekali, jadi kesulitan untuk merelasikan malahan. Boleh enggak? Ya sebenarnya boleh, tapi query-nya menjadi rumit, intinya gitu. Nah, untuk data warehouse itu cukup sampai 3 NF ya, tidak sampai 5. Nah, sekarang pemodelan dari data warehouse-nya. Jadi pemodelan data warehouse itu sedang melakukan ini karena kita sedang membuat dimensi-dimensi dari sebuah informasi di data warehouse. Lalu dimensi dari di situ ada informasi apa saja, jadi melengkapi. Ada 3 macam ya star schema ya, sebelah tabel fakta di tengah terhubung ke satu set tabel dimensi. Satu set itu berarti sesuai satu kebutuhannya. Di tengah tabel fakta itu ada tabel dimensi. Kemudian ada snowflake schema. Ini sebenarnya penyempurnaan skema star, di mana beberapa hierarki dimensi dinormalisasi menjadi satu set tabel dimensi yang lebih kecil, membentuk bentuk yang mirip dengan keping salju. Nah, jadi di sini sederhananya apa? Kalau di sini ada satu set dimensi, katakan ada 3 dimensi. Dari 3 dimensi itu ada satu dimensi yang dipecah belah ya, dari dimensi tadi. Misalkan part dengan komponen. Misalkan ada lagi dimensi part. Kalau star schema ini nggak usah dipecah, tapi kalau snowflake schema itu part itu dipecah menjadi ada komponen-komponennya. Nah, berarti bentuknya sudah tidak star lagi, menjadi bentuknya ada pecahan-pecahan di belakangnya menjadi snowflake schema. Nah, kemudian yang ketiga ada fact constellation atau constellation schema ya, jadi tabel faktanya 2 misalkan ya, misalkan ada minimal 2 ya, tabel faktanya ada 2 terbagi menjadi berbagi tabel dimensi. 2 tabel fakta berbagi dimensi. Jadi dimensi ini dipakai oleh 2 tabel fakta. Nah, jadi apa? Constellation ya, atau konstelasi, saling berbagi dimensi. Tidak hanya dibagi oleh satu, tapi dipakai lebih dari satu. Maka disebutnya seperti galaksi atau konstelasi fakta. Ya, seperti galaksi Bima Sakti ya. Tapi dia kan satu, tapi kan dia terbagi ya, ada bintang, planet ya. Tapi dia di situ menjadi satu galaksi. Nah, itu besar sekali ya. Karena bumi kita itu kecil banget kalau dilihat dari galaksi Bima Sakti. Nah,
matahari aja kecil sekali ya, apalagi bumi ya, kalau dilihat dilihat di galaksi Bima Sakti ya. Nanti kalau di atas galaksi ada universe ya, ada beberapa galaksi, nah itu bumi kita semakin nggak kelihatan. Nah, nanti galaksi-galaksi yang lain terkumpul menjadi kecil lagi ya, galaksi aja kecil apalagi ya lihat sendiri nanti di video astronomi ya. Nah kalau galaksi aja kecil apalagi kita ya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Ini contoh dari skema star ya. Kalau skema star itu intinya apa? Bentuknya itu seperti bintang. Jadi di sini ada satu tabel fakta, kemudian kanan kirinya itu tabel dimensi-dimensinya. Nah ini tabel fakta, ini tabel measure. Tabel fakta itu menyimpan foreign key, kemudian dia juga menyimpan measure, pengukuran. Misalnya katakan di sini contoh untuk tabel fakta penjualan. Jadi kita mau menganalisis penjualan, berarti tabel faktanya pasti penjualan. Nah penjualan ini kita perlu apa saja sih informasi yang terkait dengan penjualan. Nah itu jadi dimensi. Jadi informasi yang berkaitan dengan penjualan itu menjadi dimensi. Nah misalkan dimensinya adalah waktu, jadi waktu penjualan. Kemudian ada brands ya, dari cabang ya. Kemudian item, produknya, produk yang dijual. Kemudian location, berarti lokasi penjualannya ada 4. Jadi kita punya 4 informasi untuk penjualan. Karena kita punya 4 informasi, maka di sini kita harus menyimpan kunci dari masing-masing dimensi. Contoh misalnya waktu, punya waktu itu punya kunci waktu atau time key atau kode waktu, maka time key harus disimpan, harus ditulis di sini. Terus kemudian item itu produknya. Nah dia punya kode produk, kita sebut aja item key, kode produk. Nah kita simpan di sini. Di sini ada primary key, item key, di sini ada foreign key, item key. Ya, jadi di sini jadi primer, di sini jadi sekunder, jadi tamu. Kemudian ada brand, ya ada brand key, maka di sini kita simpan juga brand key, location ada location key, ya seperti ini. Jadi kalau kita desain, tentukan dulu tabel fakta yang akan kita pakai untuk analisis. Analisisnya apa? Penjualan. Berarti harus ada fakta penjualan. Nah fakta penjualan itu analisisnya apa? Informasi apa yang dibutuhkan? Nanti kita masukkan di measure ini yang berwarna merah. Misalkan unit sold, berapa unit yang terjual. Nah ini yang ingin kita tahu, terjualnya di lokasi mana, produk apa yang terjual, kapan terjual, dan di cabang yang mana. Nah kemudian dollar source, berapa rupiah dari penjualan itu, berapa rupiah. Jadi yang pengen diketahui itu bukan jumlah unitnya tapi juga jumlah uangnya. Sekarang analisisnya gini, dollar sold itu berarti uang dolar yang didapat dari penjualan itu. Item apa saja, item A berapa dolar, item B berapa dolar. Nah kalau kita rupiah ya, tapi kalau di sini contohnya dolar. Kemudian lokasinya di mana, misalkan Semarang Barat 100 dolar, lokasi di Semarang Timur 125 dolar. Jadi nanti analisisnya seperti itu, sehingga ketika kita misalkan katakan ditanya dari penjualan produk yang laku itu di Semarang mana, atau di lokasi mana, kecamatan mana, atau cabang mana, kemudian berapa laku totalnya. Bisa nggak kita tahu dari sekian data yang laku tadi itu di kecamatan mana yang paling banyak produk laku? Bisa tahu nggak? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu ya, misalkan Pak ya, Semarang Timur, Barat,
Semarang Utara dan Semarang Tengah. Terus ditanya seperti itu, berapa jumlah unit yang terjual di 4 unit kecamatan ini dan berapa jumlah uangnya. Terus yang kedua, yang paling banyak terjual itu di kecamatan yang mana? Nah, itu nanti bisa dilihat dengan sistem seperti ini ya. Oke, kiranya seperti itu dulu ya teman-teman untuk pertemuan di hari ini, dan kita lanjutkan next pertemuan lagi. Jangan lupa presensi seperti biasa disiapkan ya, dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.